Hey, jumpa lagi di Opini Budiman. Satu hal yang menarik dari republik ini, dari bangsa ini adalah satu-satunya lembaga yang tidak punya undang-undang, itu adalah lembaga kepresidenan. Sejak negara ini merdeka 17 Agustus 1945 sampai sekarang di tahun 2024, presiden memang tidak punya undang-undang, tidak ada undang-undang yang mengatur soal hak dan kewenangan presiden. Padahal kalau kita melihat pemerintahan desa, ada undang-undang soal desa. Di pemerintahan daerah sudah diatur soal undang-undang pemerintahan daerah. Di level eksekutif, Kementerian Negara diatur oleh undang-undang Kementerian Negara. Di wilayah kekuasaan legislatif, kekuasaan lembaga perwakilan ada seperti MPR, DPR, DPD, itu ada undang-undang yang namanya Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD atau Undang-Undang MD3. Sedang dalam cabang kekuasaan yudikatif, ada Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, ada Undang-Undang Mahkamah Agung, ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan ada Undang-Undang Komisi Yudisial. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa tak ada Undang-Undang Kepresidenan? Ada beberapa penyebab sebetulnya kira-kira bisa menjelaskan kenapa tak ada undang-undang kepresidenan. Satu pandangan mengatakan bahwa tidak perlu ada undang-undang kepresidenan. Hak dan kewenangan presiden sudah diatur dalam konstitusi. Tidak perlu lagi ada undang-undang kepresidenan. Itu satu argumen atau satu pandangan yang bisa diperdebatkan. Yang kedua, pada saat reformasi 1998 ketika Orde Baru tumbang, ketika Presiden Soeharto menyatakan mundur sebagai presiden, baru orang mulai tersadar bahwa perlunya undang-undang lembaga kepresidenan. Kemudian DPR mengambil usul inisiatif untuk mengajukan RUU Lembaga Kepresidenan bersama dengan pembahasan revisi paket undang-undang politik. Namun inisiatif DPR itu kandas karena baik Presiden Gus Dur maupun Presiden Megawati Soekarno Putri berpandangan sebaiknya dibahas setelah amandemen konstitusi. Amandemen konstitusi sudah dilakukan 4 kali, tapi kita juga belum punya undang-undang kepresidenan. Argumen yang ketiga yang sifatnya hypothetical adalah pertanyaan siapa sih penguasa yang mau kekuasaan itu dibatasi. Artinya seorang presiden yang sedang berkuasa pasti tidak mau kekuasaannya dibatasi. Itulah hakikat dari kekuasaan. Karena kekuasaan itu memang menggoda, kekuasaan itu memang mempesona, kekuasaan itu memang menggetarkan, dan semua orang akan mendekat ke pemegang kekuasaan. Saya mencoba membaca Kompas 27 Maret di tahun 2002. Wakil Ketua DPR waktu itu Muhaimin Iskandar mengatakan, seluruh lembaga tinggi negara sudah diatur oleh undang-undang. Satu-satunya yang belum diatur adalah lembaga kepresidenan. Keengganan membahas undang-undang lembaga kepresidenan hanya akan melarut-larutkan tata hubungan antar lembaga sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh presiden. Itu diucapkan oleh Muhaimin Iskandar 21 tahun yang lalu. Ucapan itu masih terekam di harian Kompas. Saat itu saya juga masih menjadi editor politik di Kompas. Wakil Ketua DPR Muhaimin saat itu meminta pemerintahan Presiden Gus Dur dan Presiden Megawati untuk duduk bersama DPR membahas RUU Lembaga Kepresidenan yang kala itu sudah menjadi usul inisiatif DPR. Pada berita yang sama, pimpinan DPR memutuskan akan berkirim surat kepada Presiden Megawati untuk menanyakan kapan dilaksanakannya pembahasan RUU Kepresidenan. Surat itu kemudian dijawab oleh Presiden Megawati, kami berpendapat akan lebih baik bila mana pembahasan rancangan undang-undang tersebut dapat ditunda sampai dengan selesainya proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Diskursus soal RUU Kepresidenan kemudian redup setelah pemilu demokratis bisa dilaksanakan dan kemudian orang lupa dengan perlunya rancangan undang-undang kepresidenan. Nah, pernah suatu saat saya berbicara dengan salah seorang tokoh yang membidani revisi undang-undang politik, Profesor Johermansyah Johan. Dia mengatakan memang undang-undang itu memang sempat dibahas oleh tim 7. Tim 7 yang beranggotakan antara Ramlan Surbakti dan beberapa ahli politik lain, tapi kemudian berhenti di tim karena semua orang euforia terhadap demokrasi dan terselenggaranya pemilu 1999 yang demokratis. Terbentuklah pemerintahan baru dan tim itu kemudian dibubarkan. Perubahan UUD 45 sudah 4 kali terjadi.
Sudah ada presiden pun berganti-ganti, Presiden B.J. Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, tapi undang-undang kepresidenan itu juga tidak pernah terjadi. Padahal dalam posisi yang ke depan, undang-undang kepresidenan menjadi sangat penting untuk mengelola tata kelola pemerintahan ke depan. Pemikiran Muhaimin itu masih menjadi relevan sampai sekarang. Bagaimana kemudian ada usul inisiatif DPR untuk segera membahas rancangan undang-undang lembaga kepresidenan agar duduk soalnya menjadi lebih jelas. Karena memang pasal-pasal dalam konstitusi itu masih sangat samar. Ya, sebut saja posisi wakil presiden. Posisi wakil presiden dalam konstitusi disebutkan sebagai pembantu presiden. Padahal real politik sekarang wakil presiden itu mempunyai kewenangan, mempunyai kontribusi dalam elektoral. Apakah tepat posisinya adalah sebagai hanya sekedar pembantu presiden atau menjalankan peran-peran khusus. Karena faktanya posisi calon wakil presiden itu punya daya ungkit. Yang kedua adalah perlu juga dibedakan antara posisi presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Itu juga diatur konstitusi tapi tidak terlalu jelas sebetulnya kapan presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan dan kapan presiden bertindak sebagai kepala negara. Yang ketiga juga perlu ada aturan yang jelas agar presiden siapapun itu tidak salah jalan. Misalnya jika seorang presiden punya niatan, punya kebijakan untuk mengalokasikan tanah-tanah negara untuk kepentingan investasi. Koridornya seperti apa? Aturannya seperti apa? Boleh nggak kemudian pemberian pengalokasian lahan itu dimaksudkan juga untuk mendapatkan benefit elektoral. Nah itu juga hal yang menjadi perlu dipertimbangkan. Yang ketiga yang saya kutip juga dari Johermansyah Johan adalah soal posisi triumvirat. Apabila presiden dan wakil presiden berhalangan, dalam konstitusi diatur triumvirat adalah menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan menteri pertahanan. Nah, Johermansyah mengatakan itu pejabat sebenarnya appointed, ditunjuk oleh presiden, ya, sehingga tidak terlalu pas, untuk menjadi triumvirat, karena mereka bukan elected, bukan dipilih. Seharusnya yang dipilihlah yang bisa menggantikan menjalankan pemerintahan sementara. Tetapi kembali lagi, problemnya adalah bagaimana kemudian itu digolkan sehingga bangsa ini kembali atau pertama kalinya memiliki undang-undang kepresidenan. Dan ini bisa juga meniru bagaimana mantan-mantan presiden itu ditempatkan dalam rancangan undang-undang kepresidenan seperti yang ada di Amerika, The President Club, di mana mantan-mantan presiden punya kewenangan juga, bisa berdiskusi dengan presiden yang menjabat, dan bisa ikut memberikan kontribusi ke depan. Hal itu tentunya menjadi penting, dan ini bukan dimaksudkan untuk pemerintahan Presiden Jokowi, tapi justru undang-undang kepresidenan ini bisa menempatkan di mana mantan-mantan presiden nanti setelah Presiden Jokowi mengakhiri jabatannya 20 Oktober bisa ditempatkan. Dan itu sangat tergantung kepada bakal calon presiden yang ada sekarang, apakah Prabowo Subianto, apakah Anies Baswedan, apakah kemudian Ganjar Pranowo, dan kekuatan-kekuatan politik yang sedang berkontestasi berniat atau tidak untuk membuat undang-undang kepresidenan yang menurut saya itu sangat penting dalam era sekarang agar presiden ini tetap ada ruang-ruang kewenangan, tapi juga kekuasaannya juga ada koridor yang kemudian membatasi itu semua. Memang agak ambigu karena memang kekuasaan itu tidak mau dibatasi, dan membuat RUU kepresidenan adalah membatasi kekuasaan. Apakah mereka mau? Nah itulah tantangan yang ada sekarang.